Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dace Sarlim. Saya sebagai Presiden Direktur Enter. Video ini saya khusus buat sahabat saya, Ustadz Dian Syah Permana. Sahabat yang dari dulu sejak SMA, panggilannya kalau di SMA itu namanya Pipo. Tahun 2006 kami berpisah. Saya kuliah di Bandung dan Ustadz Dian saya kuliah di Yogyakarta dan Ustadz Dian kuliahnya di Bandung. Selang 2 tahun berlalu, pada saat itu saya telepon beliau. Kata saya bilang, "Cuy, sini main ke Jogja." "Mau ngapain main ke Jogja?" katanya. "Sini saya ongkosin deh," gitu kan. Gak lama kemudian saya langsung kirim tiket kereta api untuk berangkat ke Yogyakarta. Saya tunjukin kantor saya tunjukin tempat usaha saya ajak dia ke ATM. Setelah itu dia bilang saya ngepet katanya. Setelah saya ajak ke kantor, dia makin shock, makin kaget karena pada saat itu gedung kantor sangat besar, 3 lantai. Padahal setelah masuk ke kantor, ternyata awal mulanya di kantor itu saya hanya sewa 1 x 1 meter. Mejanya pinjem, kursinya pinjem. Alhamdulillah 1 bulan berjalan, dari modal uang 75.000, pinjem sewa tempat 1 x 1 meter itu harganya 125.000. Dan 1 bulan pertama, alhamdulillah pada saat itu kita sudah punya pemasukan. Pada tanggal 16 Juli 2009 itu sudah punya pemasukan di atas 25 juta dari modal 75.000. Nah, itulah pertama kali Enter berdiri di Yogyakarta. Nah, saat saya ajak ngobrol di lantai 2 di ruang meeting, "Gimana caranya kok kamu tiba-tiba bisa seperti ini, padahal beberapa bulan yang lalu itu masih tidur di masjid, masih numpang di kontrakan orang lain," kata beliau seperti itu. Saya sampaikan saya cari gedung hantu. Jadi ternyata untuk bisa memulai bisnis itu bukan dengan modal yang besar, bukan dengan teori yang banyak. Saat memulai bisnis itu dimulai dari keterpaksaan, dari kebutuhan yang sangat mendesak. Nah, saya cerita sama beliau bahwa saya dulu di sini itu adalah gedung yang gak kepake karena bekas gempa bumi. Jadi sewanya sangat murah, dan akhirnya saya sampaikan tentang konsep-konsep pertama kali ngebuka bisnis, yaitu yang pertama kali saya sampaikan bahwa ada rumus Kaizen yang saya pelajari pada saat itu. Terus ada juga yang menyampaikan ATM katanya. "Apa tuh ATM? Apa tuh Kaizen?" katanya. Saya bilang, kalau ATM itu banyak dipakai di Indonesia. Amati, tiru, modifikasi. Makanya banyak dulu tuh tahun 2010, 2012-an gitu kan. Awal-awal booming franchise itu banyak sekali tuh mirip-mirip gitu. Kadang ya Starbucks, logo Starbucks gitu kan mirip, terus ada logo McD ditiru, cuman dibalikin doang. Nah, itu konsepnya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi yang saya pakai pada saat itu, saya pernah ngikutin seminar tentang Kaizen. Apa tuh Kaizen? Kaizen itu ambil yang baik, buang yang buruk, ciptakan sesuatu yang baru. Nah, itulah saya terinspirasi dari itu. Lalu di Yogyakarta saya cari lembaga-lembaga kursus gitu kan. Saya kumpulkan data-datanya, saya kumpulkan media-media iklannya, lalu saya pada saat itu ngonsep. Ambil yang baik, apa yang baik-baik itu saya ambil gitu kan. Belajar bahasa Inggris dengan cepat, belajar bahasa Inggris dengan ini gitu kan. Nah, terus buang yang buruk. Rata-rata untuk belajar conversation itu orang membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan ada yang 10 level, 20 level gitu kan. Nah,
itu saya buang, jadi dipercepat. Nah terus apalagi yang nggak ada gitu kan, ciptakan sesuatu yang baru. Nah makanya pada saat itu langsung ketemu suatu ide gitu kan, dijamin 40 hari mahir conversation, atau dalam jangka waktu 40 hari atau 2 bulan masih belum bisa lancar bahasa Inggris, kita kasih garansi belajar lagi gratis di seluruh cabang enter se-Indonesia, atau uangnya kita balikan menjadi 5 kali lipat. Padahal saat promosi itu pertama kali diluncurkan, tempatnya masih 1 kali 1 meter, kita belum punya ruangan kelas, kita belum punya kursi, belum punya meja gitu kan. Bahkan saya yang nyebarin brosur sendiri, saya yang ngedesain sendiri, saya yang pergi ke percetakan sendiri gitu kan. Bahkan ada sempat yang bertanya, ini bener nih katanya, bisa ngulang gratis seumur hidup di semua cabang enter se-Indonesia katanya. Saya sambil narik napas, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Medan, bla bla bla, saya ceritain seperti itu gitu kan. Nah, pada saat itu dalam hati saya bilang, insya Allah gitu kan. Cabangnya belum ada, padahal tempatnya aja baru 1 kali 1 meter itu, belum ada ruang kelas, belum ada apa-apa. Tapi ternyata dengan kekuatan impian, dengan kekuatan doa itu, akhirnya kita mempunyai target harus buka cabang di sini, di sini, di sini gitu kan. Dan itu menjadi suatu doa. Nah saat di bulan kedua, alhamdulillah saya panggil Ustadz Dian ke Yogyakarta. Dulu kita masih gaul-gaul banget gitu kan, masih suka ya nongkrong-nongkrong kayak gitu kan. Nah, saya ceritain ke beliau gitu kan, caranya gini gitu kan, cari gedung tua yang biar kita tidak ada sewa tempat. Dan alhamdulillah bulan kedua kita sudah bisa membuka cabang di Bandung itu 2, di Cibiru, di Unjani, terus nambah lagi di Setiabudi, terus nambah lagi di Yogyakarta, di Bantul. Jadi bulan kedua itu kita sudah bisa membuka 4 cabang. Dan alhamdulillah sampai hari ini total seluruh cabang sudah ada 49 cabang gitu. Dan sempat tahun 2010 juga kami pernah ngalamin bangkrut. Pada saat itu Gunung Merapi sedang meletus gitu kan, imbas ke seluruh cabang, karena kantor pusatnya di Yogyakarta tutup, akhirnya semuanya juga tutup. Nah pada saat itu saya ngalamin bahwa ini harus ada sesuatu hal yang baru. Itu sudah berjalan sekitar 2 tahun gitu. Nah, bisnis itu bisa dikatakan 2 tahun pertama itu kalau lolos berarti akan berhasil gitu kan. Dan itu ujiannya emang benar ada di 2 tahun pertama, mulai dari tim, terus mulai dari permodalan dan sebagainya, bahkan sampai yang tadinya kita nggak punya utang. 2010 Gunung Merapi meletus, kita utang banyak gitu kan, akhirnya semuanya habis total semua. Nah, mulai lagi, kalau dari awal mulai bisnis dari nol, ternyata 2 tahun setelahnya itu mulai berbisnis kembali dari harus dengan mencicil hutang. Nah pada saat itu saya keliling-keliling di Yogyakarta, banyak kafe-kafe yang sepi. Saya datangin gitu kan, ajak kerjasama. Saya bilang, Pak mau nggak kafenya saya bikin rame gitu. Akhirnya dia kan seneng banget tuh, beneran Mas bisa bikin kafe rame, gimana caranya? Gini caranya, saya bilang, nanti saya punya siswa nih, nanti siswa saya ajak ke kafe ini. Nah mereka nanti akan belajar bahasa Inggris di sini sambil nongkrong, sambil ngopi, atau sambil minum lah, sambil makan, seperti itu saya bilang. Dan biasanya kafe yang parkirannya rame gitu kan, itu nanti akan menjadi daya tarik nih Mas gitu kan. Saya bilang sama si pemilik kafe itu, dia tertarik. Terus berapa yang harus saya bayar? Oh nggak usah bayar gitu kan. Kita tidak ada bayar. Terus apa yang pengen Mas Dace minta sama saya, katanya gitu kan. Nah saya simpel Mas, saya pengen punya masang spanduk nih di sini gitu kan. Terus saya minta untuk informasi pendaftaran lah, karena mungkin nanti ada orang yang pengen daftar ke sini atau pengen apalah ke sini gitu kan, atau untuk ngurusin siswa kita yang sedang belajar di sini. Jadi paling saya minta space lah gitu kan. Terus yang ketiga, saya minta nanti area-area tempat makan ini gitu kan,
ada space-space khusus untuk mereka nongkrong dan belajar bahasa Inggris. Akhirnya di periode kedua itu kita mencetuskan belajar bahasa Inggris dengan konsep cafe. Padahal kenyataannya pada saat itu adalah Enter nggak sanggup sewa tempat gitu kan. Nah akhirnya dengan konsep cafe ini, Enter sebulan pertama kita launching dengan konsep cafe itu langsung ngebludak, langsung banyak. Karena pada saat itu saya langsung turunin harganya. Kenapa diturunin? Karena dengan konsep cafe tadi tidak sewa tempat, tidak bayar pajak gitu kan, tidak membeli properti seperti meja, kursi dan sebagainya, semuanya sudah ada di cafe tersebut. Akhirnya harganya saya turunin gitu kan, sehingga pada saat itu bulan pertama kita langsung dapat pendapatan di atas 60 juta gitu kan. Lalu saat itu saya diundang oleh oleh salah satu panitia saya untuk mengisi seminar entrepreneur. Padahal pada saat itu tuh sedang bangkrut gitu kan, baru mau nanjak lagi. Total 10 cabang itu semuanya tutup total gitu kan. Dan pada saat itu saya cerita gitu kan bagaimana bisnis tanpa modal gitu kan. Dengan konsep cafe itu, nah setelah saya turun dari panggung, pada saat itu langsung ada orang nyamperin 2 orang, langsung membeli franchise. Jadi anehnya tuh Enter sedang kondisi bangkrut gitu kan, ada yang beli franchise-nya gitu. Bahkan pada saat itu sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Mungkin hari ini kita belajar bahwa rezeki Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka itu ya. Pada saat itu saya ngalamin gitu. Akhirnya setelah itu ada yang beli, turun langsung besoknya tanda tangan MOU, dia beli franchise-nya Enter. Lalu dalam rentan 1 minggu ternyata ada yang membuka di Semarang, ada yang membuka di Solo gitu kan, ada yang membuka di Surabaya gitu kan. Nah terus akhirnya nggak lama kemudian saya diundang lagi ngisi seminar entrepreneur di GOR UNY, itu pesertanya mungkin sekitar di atas 2.000-3.000 orang gitu kan. Pada saat itu saya langsung bagi-bagi HP ke siswa saya yang kursus di Enter gitu kan, bagi-bagi HP pada saat itu. Akhirnya kan orang makin senang, makin tertarik gitu. Pada saat itu langsung pembelian franchise tuh makin luar biasa, makin nyebar ke Kalimantan, ke Sumatera gitu kan. Bahkan di Sumatera itu master franchise Enter itu dibeli oleh 1 orang gitu kan. Dan pada saat itu Enter langsung nyebar ke seluruh hampir ke setengah Indonesia gitu kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini terus berkembang walaupun terjangkit COVID gitu kan. Sekarang ya akhirnya kita memunculkan konsep belajar online virtual. Jadi artinya dalam proses bisnis itu kita kalau udah bertahan 2 tahun nanti akan melewatin 5 tahun gitu kan. Nah 5 tahun itu biasa ujiannya yang saya alami gitu kan, ujiannya adalah membangun sistem. Karena ngerasa capek banget membuka cabang, sekian puluh cabang. Bahkan saya pada saat itu semester 8 ya, pertama kali buka kan saya semester 6 mau naik ke semester 7 buka Enter itu perdana. Terus saya semester 8 itu nikah, dan pada saat itu cabang franchise itu sudah ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau Jawa itu dari ujung Jawa ke ujung Jawa itu sudah ada. Terus di Sumatera dari mulai Lampung sampai Medan gitu kan. Dan kebayang itu saya masih kuliah semester 8 pada saat itu. Bahkan udah nikah itu ya 2 tahun kita sama istri nggak pernah ngalamin bulan madu, nggak pernah ngalamin hubungan suami istri karena saking sibuknya ngurusin usaha. Yang kerasa capeknya tuh ujian di 2 tahun sampai ke 5 tahun itu adalah membangun sistem. Di online kan semuanya sistemnya diperbaharui. Dan 10 tahun yang kami rasakan, dan sekarang Enter sudah 12 tahun lebih gitu kan. 10 tahun itu ujiannya ya tadi inovasi. Dulu saya saat ada orang yang ingin menjiplak Enter, bahkan banyaklah konsep Enter itu ditiru sama orang, bahkan kayak sejenis saingan kayak gitu. Saya sampaikan bahwa selama ada di otak saya tidak akan bisa dijiplak gitu kan. Ternyata semakin hari ya semakin turun kemampuan otak kita gitu kan. Nah jadi yang terpenting dalam proses bisnis itu yang pertama kita punya mimpi. Jadi itulah yang kekuatan terbesar dalam membangun bisnis itu. Jadi dari sejak SMA saya sering jalan kaki gitu kan. Selama saya jalan kaki itu saya sering ngomong saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi pengusaha. Saya pergi ke Yogyakarta pun dibekelin sama ibu saya dengan uang 75.000 dan beras 28 liter.
gitu kan. Tinggal saya di masjid pada saat itu di Yogyakarta. Itu pun sama, saya dari masjid ke kampus itu saya jalan kaki sekitar ya 1 jam lebih lah gitu. Jadi sampai ke kampus itu sudah ngucur keringet gitu kan. Di situ pun saya disebut si palu gada, apa yang lu mau gue ada kan, kayak gitu. Dace cariin galon, Dace cariin kasur gitu kan. Ya saya cari, lumayan dapat dapat untung 1.000 2.000 kan, kayak gitu, lumayan kayak gitu. Nah, terus selama saya di kampus saya ikutin setiap ada organisasi apapun, saya pingin jadi danu, saya pingin jadi wirausaha, pingin jadi bagian mencari uang lah seperti itu. Nah, jadi dari mimpi itu kita mulai bisa terarah, arah tujuan kita tuh mau kemana. Itu yang pertama, mimpi. Nah, yang kedua, kita harus punya kekuatan daya dongkrak. Nah, apa daya dongkraknya? Saat saya pergi ke Yogyakarta itu saya diusir sama ibu saya. Bilangnya ibu saya malu punya anak seperti saya, karena pada saat itu saya pingin pergi ke Yogyakarta tuh, ibu saya seorang buruh tani gitu kan. Akhirnya dia, saat saya bilang saya mau kuliah ke Yogyakarta, akhirnya dia nangis gitu kan, dia keliling gitu kan. Akhirnya sambil pulang dia sambil matanya berkaca-kaca, dia sambil ngejinjing kresek warna merah pada saat itu gitu kan, sambil nangis gitu. Ternyata dia keliling, pergi ke tetangga, terus akhirnya dia mungkin pergi ke tempat juragan tanah yang dia bekerja pada saat itu. Sesampainya berhadapan dengan saya sambil nangis, kamu benar katanya pingin kuliah? Ya benar, saya pingin kuliah. Padahal tujuan saya pada saat itu pingin kuliah itu pingin membahagiakan ibu saya, karena dari sejak kecil saya ditinggal oleh bapak saya. Akhirnya saya diusir, udah kalau kamu misalkan mau kuliah, anggaplah saya emang gak punya anak, padahal saya anak satu-satunya pada saat itu. Saya mah malu lah punya anak seperti kamu katanya gitu kan. Nih ada uang 75.000 sama beras 28 liter. Nah, ternyata, dan kamu udah nggak usah pulang-pulang lagi. Mulai hari ini anggap aja ibu nggak punya anak seperti kamu. Pada saat itu karena saya ingin membahagiakan ibu saya gitu kan, saya pergi ke Yogyakarta dan berangkat ke Yogyakarta, dan 4 tahun saya nggak pulang gitu. Nah, itu kita harus memiliki daya dongkrak, kekuatan. Bahkan kalau misalkan saya sampaikan ke teman-teman, kalau ingin mulai belajar berusaha, putuskan hubungan keuangan dengan orang tua kita. Mau susah mau senang gitu kan, nah, kita putuskan hubungan keuangan dengan orang tua kita. Terus yang ketiga, banyak bergaul dengan para praktisi. Karena kalau misalkan kita bergaul dengan baca buku, contoh lah tadi saya bilang, saya mulai membangun bisnis pertama itu nggak menggunakan dengan sistem analisis SWOT. Teman-teman kan banyak yang di UGM pada saat itu bikin ini bikin itu, ternyata pakai analisis SWOT ya juga nggak ngerti juga kan, kayak gitu kan. Ya saya cuma pakai itu aja, konsep Kaizen, ambil yang baik buang yang buruk, bikin ciptakan sesuatu yang baru gitu. Nah, mungkin sekian, terima kasih, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, dan mungkin nanti bisa dilihat lah mungkin bisa ngobrol-ngobrol nanti sama Ustadz Dian, karena beliau juga dulu sebelum membangun pondok pesantren, kita sempat sama-sama membuka cabang di Sumatera kan, kayak gitu. Dan yang paling terpenting, yang terakhir dalam proses bisnis itu, jangan sampai karena suatu saat yang saya rasakan bosen makan tidur nggak bisa gitu kan, bukan karena masalah nggak punya uang. Pada saat itu ya uang sangat berlimpah, kendaraan juga banyak gitu kan. Nah, rasa syukur. Nah, akhirnya pada saat itu saya juga membangun sekolah dan membangun pondok pesantren. Sampai hari ini alhamdulillah kita mentargetkan ada 3.000 penghafal Quran, dan itu semuanya dibiayain secara gratis, dan sekolahnya juga sama, gratis, beasiswa semuanya. Dan alhamdulillah hati mulai menjadi tenang. Jadi intinya dalam proses bisnis itu kita harus ada, kunci utamanya adalah tawakal ilallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.